Kepulan asap keluar dari salah satu gerbong kereta komuter lain di stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Para penumpang panik berhamburan keluar gerbong usai mengetahui banyak kepulan asap. Pihak KAI menyebut kepulan asap muncul dari gerbong 8 KRL jurusan Bogor, Jakarta Kota. Imbas dari munculnya asap, perjalanan KRL sempat terlambat 12 menit. Karena petugas lakukan pengecekan. Sebagai tahap awal kita melakukan pengecekan di stasiun Tanjung Barat tersebut. Nah, di stasiun Tanjung Barat ada pengecekan awal dari petugas terkait. Di situ juga kita sudah memastikan ya. Yang pertama kita pasti utamakan untuk keselamatan dan keamanan penumpang ketika melakukan berkomuter. Nah, ternyata di sana keretanya dalam kondisi baik dan akhirnya dijalankan sampai dengan Pasar Minggu. Untuk memastikan kereta aman beroperasi, rangkaian gerbong KRL yang bermasalah dibawa ke depo Manggarai. Di Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Polisi menangkap Febrianto, 22 tahun, pelaku pembunuhan perempuan dalam kamar hotel di tempat persembunyiannya di Desa Sidumulyo, Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Polisi turut menyita sepeda motor milik korban yang dibawa kabur pelaku, sementara ponsel milik korban dibuang pelaku. Dari hasil pemeriksaan, diketahui kejadian bermula saat pelaku menghubungi korban, janjian via media sosial di sebuah hotel. Aktivitas pelaku dan korban sempat terekam CCTV. Usut punya usut, pelaku kesal dan sakit hati kepada korban lantaran tak sesuai dengan kesepakatan kencan. Waktu kencan belum habis, pelaku disuruh keluar dari kamar. Pelaku terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Pelaku bahwa berdasarkan keterangan dari pelaku ada rasa marah terhadap korban pada waktu mereka bersamaan di hotel tersebut. Demikian rekan-rekan. Sebelumnya Anti Puspitasari, 22 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi pakaian tidak lengkap tergeletak di lantai kamar hotel. Saat ditemukan tangan korban terikat sementara mulut tersumpal manset milik korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Anyus melaporkan. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan penembakan terhadap warga sipil di Kali Semen Wadio Atas, Distrik Nabire Barat, Nabire, Papua Barat, Jumat pagi. Akibatnya 1 warga tewas, 4 orang terluka. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah dengan melakukan penembakan terhadap warga sipil di Kali Semen Wadio Atas, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Barat. Akibatnya, 1 orang warga bernama Mas Turyadi tewas karena luka tembak di bagian belakang kepala kanan. Sementara 4 warga lainnya terluka terkena tembakan dan senjata tajam. Seluruh korban telah dievakuasi ke RSUD Nabire untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Pelaku adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya yang sebelumnya terpantau merencanakan aksi di jalur Trans Nabire Dogiai. Satgas Operasi Damai Karten bersama Polres Nabire telah merespon dan saat ini langsung melakukan pengejaran serta penyelidikan terhadap pelaku penembakan. Hingga saat ini, situasi di lokasi kejadian dilaporkan telah kondusif dan dalam pengendalian aparat. Satgas Gabungan TNI Polri masih terus melakukan penyisiran serta pengumpulan keterangan saksi untuk mengungkap jaringan pelaku dan motif di balik aksi penembakan tersebut. Dari Papua Barat, Anyus melaporkan. Berulah dan meneror 2 wilayah di Kota Makassar hingga aniaya warga. Sekelompok pemuda anggota geng motor diringkus polisi. Sejumlah senjata tajam diamankan polisi saat meringkus para tersangka di rumah mereka masing-masing. Akibat aksi onar dari sekelompok anggota geng motor, warga resah dan khawatir dengan ulah mereka. Bahkan warga alami tindak penganiayaan dan terluka busur panah yang ditembakkan ke arah korban di wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Jatan Ras Polrestabes Kota Makassar dan Resmo Polsek Panakukang melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus para pelaku. Penangkapan dilakukan setelah menerima laporan warga tentang kekerasan yang dilakukan kelompok tersebut.
Korban mengalami luka-luka dan trauma akibat kejadian tersebut. Korban terluka busur panah kini tengah dalam perawatan medis. Dari penyelidikan polisi, berhasil mengidentifikasi beberapa anggota geng motor yang terlibat. Dia total 3 kali busur, 3 busur yang dilepas dan 2 busur mengenai, satu mengenai lengan korban dan yang satu lagi mengenai leher korban. Dapat melaksanakan pengembangan untuk menangkap keempat orang pelaku dan untuk sekarang masih ada 2 orang lagi yang buron. Sejumlah pemuda dan 5 pemuda diantaranya telah ditingkatkan status menjadi tersangka. Polisi tidak akan mentolerir aksi kekerasan dan teror yang dilakukan oleh geng motor, serta akan rutin patroli, terutama di titik wilayah yang rawan didatangi geng motor. Warga diimbau untuk terus waspada, sementara beberapa anggota geng motor lainnya masih buron. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Seorang pria penagih bank keliling nekat mencuri barang berharga di dalam mobil yang sedang terparkir di halaman rumah pemiliknya di Bandung, Jawa Barat. Pelaku ini beraksi saat mobil yang sedang dipanaskan ditinggal pemiliknya. Inilah rekaman CCTV saat pria penagih bank keliling mengambil tas dari dalam mobil yang sedang dipanaskan pemiliknya di kawasan Kompleks Bumi Asri Bandung Kulon, Kota Bandung. Pelaku beraksi saat pemilik meninggalkan mobil masuk ke rumah. Pelaku yang melihat situasi sepi langsung membuka pintu mobil dan mengambil tas korban lalu kabur. Berbekal laporan korban dan ciri-ciri yang terekam CCTV, aparat Satreskrim Polsek Bandung Kulon lalu menangkap pelaku di kontrakannya di kawasan Kota Cimahi. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku melihat kelalaian pemilik mobil yang meninggalkan mobil dalam kondisi hidup dan tidak terkunci. Pelaku mengaku baru pertama kali mencuri karena melihat adanya kesempatan. 5 jam setelah kejadian, kita amankan daripada pelaku. Barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang diamankan, pertama ada sepeda motor yang mereka gunakan, helm, termasuk jaket, termasuk barang-barang yang memang diambil, diantaranya tas, dan itu barangkali yang kita amankan. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Bandung Kulon dan diancam hukuman 6 tahun penjara. Polisi mengimbau warga untuk berhati-hati dan tidak lalai saat memanaskan kendaraannya di luar rumah karena bisa dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan.